Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang materi dan pembelajaran sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan. KB 1. Semangat perjuangan bangsa Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia adalah perjuangan bangsa Indonesia melalui gerakan rakyat dan organisasi kemasyarakatan dan suatu negara yang merdeka. Dengan adanya persamaan nasib, yakni sebagai orang yang terjajah oleh Belanda Barat, penjajahan Belanda berlangsung selama 350 tahun. Dari penelitian tersebut, timbullah simpati orang Belanda, yaitu 1. Baron van de Velde, 2. Edward Dekker, 3. Mr. van de Venter. Munculnya kesadaran berbangsa, kebangkitan nasional mulai mendirikan pergerakan politik, yaitu 1. Budi Utomo, 2. Serikat Islam. Pada awalnya, hingga tahun 1912, Serikat Islam atau SI tidak mencantumkan tujuan politik dalam anggaran dasarnya karena adanya larangan pemerintah Belanda terhadap pendirian partai politik. Dalam Kongres pertama SI tahun 1913 di Surabaya, yang dipimpin oleh Djokrominoto, ditegaskan bahwa SI bukan partai politik dan tidak melawan pemerintah Belanda. Tujuan SI kemudian diperluas, meliputi yang pertama memajukan bidang ekonomi, yang kedua mengembangkan kehidupan beragama, dan yang ketiga mempertebal rasa persaudaraan dan tolong-menolong antar anggota. Ada pula organisasi kedaerahan, yang pertama yaitu Pasundan, yang kedua Serikat Sumatera, yang ketiga Perkumpulan Orang Ambon, dan seperti Wilmina, Ambon Student Fund, Ambon Bond, Somaluku Ambon, dan lain-lainnya. Ada pula tujuan perjuangan rakyat Indonesia, yang pertama yaitu mencapai kemerdekaan dari penjajahan Belanda, yang kedua mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yang ketiga menentukan nasib sendiri dan hidup bersama. Ada pula organisasi perjuangan seperti PNI, Partindo, Gerindo, PPI, dan masih banyak lagi. Adapun taktik perjuangan rakyat Indonesia ada dua. Yang pertama kooperatif, yaitu bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Yang kedua non-kooperatif, yaitu menolak bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Hasil perjuangan rakyat Indonesia yang pertama, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, Soekarno dan Hatta sebagai proklamator kemerdekaan. Semangat perjuangan, persatuan dan nasionalisme yang kuat, dan keinginan untuk hidup bersama dan menentukan nasib sendiri. KB 2. Pembelajaran sejarah bangsa Indonesia dan semangat kebangsaan. A. Tujuan pembelajaran sejarah. Tujuan mempelajari sejarah yaitu untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep waktu, ruang, dan perubahan, melatih kemampuan berpikir kritis dan analisis, serta menumbuhkan kesadaran dan karakter bangsa. B. Hakikat pembelajaran sejarah. Hakikat pembelajaran sejarah adalah proses belajar yang tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan tentang masa lalu, tetapi juga menumbuhkan kesadaran sejarah, membentuk sikap kritis, dan membangun identitas diri serta karakter yang kuat. Hal ini dilakukan dengan menelaah peristiwa, perkembangan, dan nilai-nilai dari masa lalu untuk dipahami relevansinya dengan masa kini dan masa depan. C. Karakteristik pembelajaran sejarah. Karakteristik pembelajaran sejarah yaitu sifatnya yang kronologis atau berdasarkan urutan waktu, empiris atau berbasis bukti, kontekstual yaitu terkait masa kini, holistik, melihat perubahan dan kesinambungan, dan membentuk karakter nasional, moral, kearifan, patriotisme dengan fokus pada perilaku manusia masa lalu untuk memahami identitas diri dan bangsa, serta melatih daya kritis siswa. D. Implementasi dalam pembelajaran. Pembelajaran sejarah bisa diimplementasikan melalui beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru.
Beberapa model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu yang pertama, Problem Based Learning atau PBL. Model ini menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran, mendorong mereka untuk berpikir kritis, kreatif, dan bekerja sama dalam kelompok. Yang kedua yaitu pembelajaran kontekstual. Model ini mengaitkan materi sejarah dengan kehidupan siswa sehari-hari sehingga lebih bermakna. Yang ketiga, pembelajaran kooperatif. Jigsaw. Siswa dibagi menjadi kelompok ahli untuk mempelajari subtopik tertentu, lalu kembali ke kelompok asal untuk mengajarkan kepada teman-temannya. Make a match. Siswa mencocokkan kartu soal dengan kartu jawaban yang melatih kearifan komunikasi dan kerjasama.